Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat ilmu, di mana malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita untuk para remaja sekalian dari bahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu menyiarkan kajian pada malam hari ini, yaitu dari teman-teman yang ada di Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia RTVC yang telah menyiarkan kajian pada malam hari ini secara rutin. Begitu juga kajian ini disiarkan lewat Zoom, ya, lewat Zoom dengan jamaah dari Kobar yang rutin menyiarkan setiap malam dan setiap ba'da subuhnya. Begitu pula yang menyiarkan lewat channel Rumaiso TV dan medsos Rumaiso yang ada. Malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji kelanjutan hadis Arba'in, yaitu hadis ke-27. Hadisnya itu bertemakan minta fatwa pada hati tentang kebaikan dan dosa. Minta fatwa pada hati tentang kebaikan dan dosa. Hadis ini dari An-Nawas bin Sam'an dan juga ada riwayat yang lain dari Wabisa bin Ma'bad. Kita akan bahas dua hadis ini malam ini. Al-hadis as-sabi wal ishrun an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta ayat tali alaihi an-nas, rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri wal itsm qultu na'am qala istafti qalbaka al birru matma'anna ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi al qalbu wal itsmu ma hakka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Hadisun hasanun rawainahu fi musnadai Al-Imamain Ahmad wa Darimi bi isnadin hasanin. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, albir, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, kebaikan itu adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Sedangkan al-itsm, yaitu dosa, adalah apa yang selalu menggelisahkan dalam dirimu. Ya, membuat kita itu terus gelisah. Dosa adalah yang membuat kita itu terus gelisah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, engkau tidak suka jika hal itu nampak di hadapan orang lain. Engkau tidak suka hal itu nampak di hadapan orang lain. Jadi dosa kalau kita perbuat, kita tidak senang orang lain itu melihat apa yang kita perbuat dari dosa tadi. Kemudian hadis yang kedua dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Kemudian Wabisa menjawab, iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbaka. Mintalah fatwa kepada hatimu.
Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa itu merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Ini hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab musnad, yaitu dua orang imam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Nah, sekarang kita lihat fawaid dari hadis ini. Nanti saya akan kaitkan bahasan ini dengan dosa pada gadget atau gawai. Ya. Gadget itu bahasa Indonesianya itu gawai. Jadi jangan sampai ada yang nanya lagi, gawai itu apa ya? Gawai itu bahasa Indonesia. Gadget itu bukan. Ya. Dan nanti materi setelah kami sampaikan, bisa setelah itu nanti siap-siap untuk sampaikan pertanyaan via Zoom nanti lewat telepon di 0812 281 85131. Begitu juga yang menyaksikan lewat YouTube channel Rumaiso TV juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Faedah dari hadis ini yang pertama, albir bisa bermakna itu macam-macam di sini ya. Kadang kita lihat albir itu maknanya silaturahim, menjalin hubungan dengan kerabat. Kadang juga bisa bermakna cara bergaul yang baik. Cara bergaul yang baik. Juga albir bisa bermakna ketaatan. Coba kita rinci ya. Ada bisa makna silaturahim, bisa bermakna juga cara bergaul yang baik, bisa bermakna itu ketaatan. Nah, semua ini termasuk bagian dari husnul khuluq. Semua ini termasuk bagian dari husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Jadi antara akhlak yang mulia, di antara akhlak yang mulia apa? Jalin silaturahim, bergaul dengan baik, lakukan ketaatan. Kemudian di sini juga menunjukkan akhlak mulia adalah bentuk kebaikan yang paling utama. Bahkan ketika seorang itu berakhlak yang mulia, dia bisa mengalahkan, ya. Bisa mengalahkan orang-orang yang rajin sholat malam dan orang-orang yang rajin puasa sunnah. Sekali lagi, dia bisa mengalahkan orang-orang yang rajin sholat malam, begitu juga orang yang rajin puasa sunnah. Nah, sampai seperti itu. Kemudian faedah yang ketiga, akhlak yang mulia adalah berakhlak dengan akhlak yang sesuai syariat dan beradab dengan adab yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan syariat, nggak boleh. Walaupun mungkin masyarakat menyetujui hal itu, tetapi hal ini kalau bertentangan dengan syariat tidak boleh kita ikuti tradisi yang ada di masyarakat. Terus faedah yang lainnya lagi dari hadis ini kita simpulkan bahwa albir jika dimutlakkan itu untuk setiap perbuatan ketaatan yang lahir maupun batin. Atau kita katakan itu segala bentuk perintah Allah. Jadi intinya kita gampang artikan, ya kita artikan kebaikan atau kita artikan ketaatan. Kadang juga kita dengar istilah albir ini kaitannya dengan birrul walidain.
Ingat ya, kaitannya dengan birrul walidain. Maksudnya apa? Dikaitkan dengan birrul walidain, ya karena lawan dari albir, ya sekali lagi lawan dari albir itu adalah ukuk. Ukuk itu artinya durhaka. Kalau albir berarti berbuat baik. Maka kalau kita sebut birrul walidain berarti berbuat baik pada orang tua. Lawannya apa? Ukukul walidain, yaitu durhaka pada orang tua. Kemudian faedah lagi yang keenam, juga kadang dikaitkan albir ini dengan takwa. Maka kalau dikaitkan dengan takwa, pada saat ini albir itu berarti menjalankan konsekuensi keimanan dan berakhlak mulia, sedangkan takwa itu berarti menjauhi setiap larangan. Kemudian yang ketujuh, berakhlak mulia atau suluk bisa jadi kepada manusia dan bisa jadi juga kepada Allah. Berakhlak kepada Allah juga penting. Yaitu bentuknya kita menjalankan kewajiban, menjalankan hal sunnah, meninggalkan haram, meninggalkan makruh. Nah, ini bagian dari berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Nah, sekarang tentang ism atau tentang dosa. Kalau dimaksudkan dalam hadis ini adalah ism, di sini adalah semua dosa. Dan dosa ini engkau tidak suka jika orang lain itu tahu dosa yang kita itu perbuat. Beda ya. Ini kalau ini diperlakukan pada orang yang berilmu. Jadi kalau kita buat maksiat di hadapan orang yang berilmu, yang punya ilmu situ, kita takutnya luar biasa, malunya luar biasa. Namun kalau ini dilakukan di hadapan ahli maksiat, biasa-biasa saja. Karena sama-sama sudah ahli maksiat, tidak ada yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Nah, adik-adik remaja itu bisa perhatikan ini. Coba lihat kalau adik-adik itu kumpul, ya para remaja itu kumpul dengan orang-orang yang baik. Terus kita lagi buat salah ini ya. Pasti ingin tutupi kesalahan kita tadi. Ini jangan sampai mereka tahu nih, jangan sampai mereka tahu. Namun kalau dia lakukan di hadapan ahli maksiat, dia santai saja. Oh, mereka juga sama dengan saya. Nah, itu bedanya. Kemudian dari hadis ini juga kita simpulkan, dosa itu punya dua tanda. Dan ini termasuk nanti kalau kita bahas bermaksiat dengan gawai, dengan gadget ya, dengan HP yang kita miliki nih. Dosa itu punya dua tanda. Yang pertama tanda internal, yang kedua tanda eksternal. Yang pertama itu tanda internal, yaitu jiwa merasa tidak tenang ketika melakukannya. Jadi hati kita itu gelisah. Kemudian ada lagi tanda eksternal, yaitu tidak senang dilihat oleh orang lain dan takut mendapatkan celaan mereka. Jadi takut dapat komentar dari orang lain. Kemudian faedah yang lainnya lagi di sini menunjukkan bagaimanakah motivasi sahabat dalam mengenal halal dan haram, sehingga mereka tanya tentang albir, kebaikan, dan al-itsm, yaitu dosa. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ini catatan penting ini ya. Orang yang punya fitrah yang baik, malu untuk berbuat dosa, juga malu untuk menampakkannya. Ya. Malu, sekali lagi, malu berbuat dosa dan malu menampakkannya.
Ini kalau fitrahnya baik. Beda tadi seperti kita terangkan, kalau fitrahnya sudah nggak baik, beda lagi. Ya. Hatinya sudah tertutup. Ran, dia sudah memiliki ran. Hatinya sudah gelap. Ini yang disebutkan dalam firman Allah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Mujahid itu katakan hati itu ibarat telapak tangan. Ini lihat telapak tangan ya. Awalnya dalam keadaan terbuka, ini putih kan? Jika berbuat dosa maka telapak tangan akan tergenggam nih. Jika berbuat lagi, tutup lagi. Jika berbuat lagi, kata Mujahid, tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi. Akhirnya seluruh telapak tangan ini bisa tertutup. Ya, telapak tangan ini tertutup dengan jari jemari. Lantaran apa tadi? Maksiat. Makin sering buat maksiat, hati jadi kayak gini. Ada juga perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dari Hudzaifah. Ia katakan gini, iman itu nampak putih bersih. Jika seorang itu bertambah imannya, hatinya akan semakin putih, kata Ibnu Taimiyah. Kata Hudzaifah tadi. Jika kalian membelah hati orang beriman, kalian akan melihatnya putih bercahaya. Sedangkan kemunafikan itu membuat hati tampak hitam kelam. Jika seorang hamba itu bertambah kemunafikannya, hatinya pun akan semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Jika kalian membela hati orang munafik, kata Ibnu Taimiyah, kata Hudzaifah tadi, maka kalian akan melihatnya hitam mencekam. Ya. Ibnu Taimiyah lagi nukil perkataan Hudzaifah tadi. Berarti menunjukkan kalau iman itu membuat hati nampak putih bersih, sedangkan maksiat itu membuat hati itu bisa hitam mencekam. Faedah yang lainnya lagi. Kalau tadi hendaklah punya sifat malu untuk berbuat dosa, malu juga menampakkannya. Hadis ini juga kita simpulkan, hendaklah seorang muslim mendahulukan dalam urusan agama hal yang jelas halalnya dibandingkan yang syubhat. Jangan masih samar yang didahulukan, namun dahulukan yang yakin. Ini sama seperti kita mau mengambil ilmu, ya demikian juga ya. Kita pilih yang yakin. Kemudian samping itu lagi faedah dari hadis ini, boleh kita merujuk pada hati dengan syarat hati yang dirujuk tadi. Dengan syarat hati yang dirujuk adalah hati dari orang istiqomah dalam agama. Maka dia bisa minta fatwa pada hati. Namun kalau ahli maksiat nggak bisa kita lihat hatinya. Dia nggak akan pernah hatinya itu katakan baik gitu, nggak. Karena dia ahli maksiat, sudah terbiasa dalam maksiat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, janganlah seorang itu tertipu dengan fatwa manusia. Lebih-lebih lagi jika ia dapati dalam dirinya itu kebimbangan. Jadi kalau sudah ada yang fatwakan terus kita bimbang, ya itu nggak diikuti. Namun ingat ya, adab dalam bertanya, kalau kita sudah dapat jawaban yang kita sudah yakinnya, bagi orang awam tidak tepat jika dia itu banyak bertanya pada guru yang lainnya juga. Padahal ada satu guru yang sudah berilmu, yang sudah mumpuni memberikan jawaban untuk dia. Kalau orang awam itu tanya lagi pada guru yang lain, dia jadi orang serba bingung.
Maka pasti nanti akan muncul pertanyaan, Ustadz saya tanya pada Ustadz Fulan jawabannya kayak gini, saya tanya pada Ustadz Fulan lagi jawabannya kayak gini. Iya, ini orang bingung, orang awam. Maka kalau sudah bertanya pada satu, sudah jalani satu dulu aja ini. Kalau enggak jadi orang yang bingung. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini jadi dalil untuk kaidah menerima kebenaran adalah berpegang pada dalil, bukan pada suatu yang sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau yang benar itu belum tentu tersohor, yang benar itu belum tentu terkenal. Karena mungkin ada orang yang mengajarkan ilmu, muridnya cuma satu atau muridnya cuma dua saja. Ya, jadi bukan dari sesuatu yang masyhur kita itu ya menjadikan rujukan, itu enggak, namun berpegang dengan dalil. Lalu yang terakhir, hadis ini menunjukkan, saya ringkasin ya, Ibnu Rajab katakan, jika sesuatu sudah ada dalilnya, maka hendaklah seorang mukmin tunduk pada Allah dan Rasulnya. Jika ingat ya, sesuatu sudah ada dalilnya, pokoknya tunduk patuh. Ya, pokoknya tunduk patuh pada dalil tadi. Karena Allah katakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Nah, dari hadis ini kita lihat ada dosa-dosa yang dilakukan ya di medsos, pokoknya lewat HP begitu. Apa saja sih dosa yang dilakukan lewat HP? 1, bermaksiat kala sepi. Dan ini yang sering ditanyakan nih. Dia sudah termasuk orang yang rajin ngaji, hadir majelis ilmu, namun ketika dia pulang ke rumah saat sendirian, sepi, dia berbuat maksiat. Nah, coba perhatikan hadis ini nasihat untuk semua, termasuk kami juga. Ya. Dari Thauban, dari Nabi SAW, ia berkata, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Jadi dia sudah punya kebaikan yang banyak gitu. Namun kebaikan tersebut jadi debu yang bertebaran. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka, supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban. Nabi katakan demikian. Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khala bi maharimillah intahakuha. Mereka saudara kalian. Kalau lihat kulitnya sama dengan kalian juga. Mereka pada malam hari juga ibadah sama dengan kalian. Akan tapi mereka adalah kaum yang jika bersepian, ketika sepi, mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah. Ada beberapa makna dari hadis Thauban ini yang kita sebut tadi. Ada yang pertama katakan hadis tersebut menunjukkan keadaan orang munafik.
Walaupun di sini bukan munafik yang menyebabkan kafir. Itu yang pertama pendapatnya. Ada juga makna yang kedua, yang dimaksudkan bersendirian di sini adalah dia itu bersendirian dalam maksiat pada Allah, tidak berarti maksiat tersebut dilakukan di rumah seorang diri tanpa ada yang melihat. Bahkan boleh jadi maksiat itu dilakukan dengan jamaahnya atau orang yang setipe dengannya. Syekh Albani katakan yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukanlah maksudnya maksiat sembunyi-sembunyi. Namun ketika ada kesempatan, dia lakukan. Jadi pengertiannya lebih luas ya sebenarnya. Jadi bukan maknanya harus mesti sendirian di rumah, enggak. Bisa jadi dia lakukan dengan teman-temannya. Pokoknya ada kesempatan dia terjang. Ini makna yang kedua. Jadi makna yang pertama tadi itu sifat orang munafik. Makna yang kedua maknanya lebih luas ya. Itu bukan hanya maksiat ketika sendirian di rumah. Namun yang dimaksudkan adalah maksiat pokoknya secara umum. Walaupun terang-terangan, walaupun dengan jamaah, yang penting ada kesempatan bermaksiat, dia terjang. Ada juga makna yang ketiga, hadis ini berlaku bagi orang yang menghalalkan dosa atau menganggap remeh dosa tersebut. Ya, atau menganggap remeh dosa tersebut. Ya. Sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti, ada orang yang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi namun penuh menyesal. Orang tersebut bukanlah orang yang merobek tabir untuk menerjang yang haram. Karena asalnya orang semacam itu mengagungkan syariat Allah, namun ia terkalahkan dengan syahwatnya kala itu. Adapun yang bermaksiat lainnya, ia melakukan maksiat dalam keadaan berani. Itulah yang membuat amalannya terputus. Jadi kita bisa lihat ada 3 maksud. Yang pertama, ini maksiat yang dilakukan oleh orang munafik. Yang kedua, ini maknanya bukan hanya sendirian di rumah, namun maknanya orang yang pokoknya nerja maksiat selama ada kesempatan. Makna yang ketiga adalah orang yang menghalalkan dosa atau orang yang menganggap remeh dosa. Ya, orang yang menganggap remeh dosa sehingga ya dia berbuat maksiat. Jadi kalau kita lihat dosa yang pertama ini, ya, berarti pokoknya kalau dia pegang gawai, gadgetnya dia bawa, mau ada kesempatan ketika sendirian di rumah dia buat maksiat, ketika keramaian juga demikian. Dia terjang tabir penutup yang sudah Allah itu larang, namun dia terjang. Kemudian yang kedua, maksiat lagi kalau dengan gawai. Ya, maksiat dengan gawai itu adalah maksiat dengan mata. Alias mata yang tidak bisa dijaga. Apalagi kalau untuk laki-laki melihat gambar-gambar wanita. Coba kita perhatikan saja praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau nasihat beliau. Karena kan di gawai ini kita punya medsos, ya. Kita punya medsos kan, kita itu biasanya penasaran ya. Ya, kita itu biasanya penasaran. Jadi pingin buka ada suatu gambar, apalagi lihat gambar perempuan, ingin buka lagi gitu. Coba lihat, perhatikan di sini. Ini sebenarnya sama penerapannya, namun ini penerapannya ketika kita lihat gawai, ini penerapannya ketika Nabi SAW melihat para sahabat tuh nongkrong di jalan. Iyyakumul julusa ala turuqat. Hati-hati kalian kalau lagi nongkrong di jalan. Mereka bertanya, "Mala nabuddun?" Wahai Rasulullah, ini memang kami harus nongkrong di sini. Kemudian Nabi katakan, "Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha." Para sahabat tuh katakan, ini belum Rasul ya. Para sahabat tuh katakan,
Ini adalah majelis kami, natahaddatsu fiha. Kami mesti ngobrol-ngobrol di situ di pinggir jalan. Kemudian Nabi nasihati, fa idza abaitum, jika kalian memang tetap mau nongkrong di situ, ilal majalis, ya, pasti kamu butuh untuk nongkrong tadi, fa a'tut tariqa haqqaha. Berikan jalan itu haknya. Kemudian para sahabat tanya, wa ma haqqut tariq? Apa saja haknya jalan? Lihat, Nabi katakan, 1, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Yang kedua, wakaful adza, jangan ganggu orang. Yang ketiga, waraddus salam, jawablah salam. Yang keempat, wa amrun bil ma'rufi wa nahyun anil munkari, amar ma'ruf nahi munkar. Ini bisa diterapkan di medsos, bisa diterapkan ketika kita pegang gawai kita. Ya. 1, tundukkan pandangan. 2, jangan ganggu orang. 3, jawablah salam. 4, amar ma'ruf nahi munkar. Di medsos juga bisa lakukan kayak gitu. Lihat gambar di halaman beranda, terus kok gambar cewek kok muncul, skip. Itu ghaddul basar bentuknya. Terus jangan ganggu orang. Artinya jangan cari-cari masalah di dunia maya. Jangan cari masalah dengan gawai kita. Bisa jadi dia buat masalah, dia cari masalah itu dengan komentar. Dan tentang masalah komentar saya bahas besok insya Allah di hadis ke-29. Ini hadis 27 ya. Terus juga sini raddu salam. Kita saling ucapkan salam. Kalau ada yang ucapkan salam pada kita, kita jawab. Dengan gawe demikian, ada WA masuk, ucapkan salam, jawab itu salam. Ada lewat pesan inbox, ya, DM, dia pesan ya kepada kita awal dengan salam, jawab salam itu. Kalau yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun nanti ada perhitungan untuk amar ma'ruf nahi munkar ini bagaimana caranya. Yang jelas ketika pegang gawai, perintah penting di sini adalah tundukkan pandangan. Kemudian yang ketiga, maksiat dengan gawai apalagi? Kalau yang pertama tadi ya, bermaksiat kala sepi atau dia terjam maksiat ya. Kita artikan dia terjam maksiat. Yang kedua tadi, mata tidak bisa dijaga. Ya. Mata tidak bisa dijaga. Yang ketiga, waktu habis sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seorang adalah dia tinggalkan hal yang tidak manfaat. Jadi kalau ini cuma isi pesan-pesan manfaat saja, dia forward nasihat, ya. Dia selain forward lagi, mungkin dia ada fawaid kajian malam ini, dia punya faedah, dia catat itu. Forward ke orang lain, teruskan pada orang lain. Gawe jadi manfaat. Baterainya habis seharian itu cuma gara-gara itu saja. Pesan full untuk hal yang manfaat, untuk pesan WA, untuk di medsos dia sebar kebaikan, dia buat flyer untuk nasihat-nasihat berharga, orang itu baca, orang itu lihat. Ya. Jadi jangan waktu habiskan sia-sia. Jadi kalau kita mau rinci ya, saya ulang lagi, yang pertama tadi maksiatnya adalah tadi terjam maksiat ya, atau bermaksiat sendirian kalau sepi. Atau tadi juga bisa maknanya menganggap remeh dosa. Menganggap remeh dosa. Yang kedua tadi dosa dengan mata. Kita disuruh apa? Kita disuruh ghaddul basar. Yang ketiga, waktu habis sia-sia tanpa manfaat. Ya. Termasuk juga kalau dalam hal permainan ada batasannya ya. Dia main, ya asalnya main saja dengan HP dia main game itu asalnya boleh-boleh saja. Seperti kita bahas. Namun ada waktu, jangan waktu habis sia-sia.
Kemudian dosanya lagi apa? Pemborosan. Pemborosan itu ada istilah dalam bahasa Arab, itu ada tabdzir, ya, ada tabdzir dan ada israf. Kalau tabdzir itu pakai harta untuk maksiat. Kita terjemahkan sih boros, namun makna dalamnya itu adalah kita pakai harta untuk maksiat. Kalau israf adalah menggunakan harta berlebihan. Jadi kadang karena pemborosan ini bisa jadi kuotanya itu habis untuk maksiat. Ya. Misalnya kemarin kita lihat ada gambar-gambar porno. Bisa jadi dia israf. Ya. Kuotanya itu main game berlebihan. Ya, dia main game berlebihan. Misalnya. Maka usahakan ketika pakai memang kuota ini jangan sampai kita dihisap gara-gara kuota yang kita pakai dalam HP kita. Belum lagi dosanya adalah yang kelima, dosa dengan lawan jenis. Kata-kata mesra. Ya. Kalau adik-adik remaja itu, ya istilahnya dia mau ta'aruf dulu, ta'aruf Islami. Itu namanya pacaran sajalah dalam istilah bahasa Arab, gak usah muter-muter istilah gitu. Dia dosa dengan lawan jenis. Ada lagi dosa dengan gawe yang lainnya lagi adalah menyebarkan berita hoax. Cuma asal main forward. Namun kalau lihat dari tren WA itu, untuk yang menyebarkan berita ini, mohon maaf, kadang yang lebih tinggi itu di kalangan tua. Karena mereka dapat berita sedikit langsung, ini berita apa ini ya? Kalau kalangan muda kadang sifatnya cuek, kadang dia mesti telusuri dulu gitu. Namun kalau yang tua, kalangan tua, ketika dapat berita dari WA, hasil survei itu mengatakan mereka yang lebih senang itu forward ke grup-grup yang lainnya. Ya, maka hoax ini di antara tempat menyebarnya paling luas itu di media sosial, yang ada itu ada di WhatsApp. Kalau dibandingkan Twitter, itu juga menempati tempat berikutnya. Begitu pula Facebook. Namun kalau paling sering itu WhatsApp. Makanya sekarang ini kan WhatsApp dibatasin untuk forward cuma kepada 5 saja. 5 orang atau 5 grup. Dia tidak bisa forward banyak-banyak. Ya, ini suatu yang bagus untuk dipikirkan juga. Jadi menyebarkan berita hoax. Termasuk juga di sini berita hoax berarti ya fitnah orang gitu ya. Termasuk juga gosip-gosip, gibah-gibah. Ini dosa juga. Gosip termasuk gibah ya, membicarakan jelek orang lain. Walaupun itu nyata ada padanya, itu masuk gibah. Zikruka akhaka bima yakra, kata Nabi SAW, namanya gibah itu engkau membicarakan jelek orang lain. Jadi kalau kita rinci dengan gawe ini ya, yang pertama tadi maksiat atau sendirian, tapi yang dimaksudkan tadi dia terjang maksiat. Terus bisa maknanya juga dia bermaksud kala sepi, tapi dia menganggap remeh dosa. Kemudian yang kedua itu ada dosa dengan matanya. Dia bermaksud dengan mata, padahal kita disuruh ghaddul basar. Misalnya dengan gambar-gambar perempuan, gambar-gambar porno misalnya. Nah ini sulit dihindari kalau di media sosial. Termasuk juga ketika kita buka situs atau web. Sehingga perlu hati-hati dan jaga diri di situ. Terus yang ketiga, waktu habis sia-sia tanpa manfaat. Ya, kalau waktunya habis dia dengan HP misalnya 8 jam tapi dakwah semua, kebaikan untuk dia.
Kemudian yang keempat, ada pemborosan, bentuknya tabdzir dan israf. Akhirnya kuotanya habis untuk maksiat, kuota internetnya habis untuk main game berlebihan. Kemudian yang kelima itu dosa dengan lawan jenis. Ya. TTM lah, teman tapi mesra lah, atau ada kata-kata mesra dia dengan lawan jenisnya, atau kadang mungkin ketemu dengan teman dulu, teman sekolah lama, akhirnya kata-kata mesra di grup reunian. Kemudian yang keenam itu menyebarkan berita hoax, fitnah, gosip-gosip dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantara maksiat yang bisa kita temukan. Ya, selain nanti secara umum ya, bukan hanya di gadget ya, ada musik, ada hal semacam itu umum artinya ada juga di tempat lain. Walaupun tidak kita rinci satu persatu. Kalau yang tadi yang kita sebut itu yang rata-rata dipakai gadget untuk hal semacam ini, beda dengan yang umum dipakai. Kalau umum ya musik, dia bukan hanya pakai gadget, dia buka di tempat lain juga, dia punya kaset, punya tape, dia bisa putar di mobilnya gitu ya. Kalau gadget ya seputar-seputar tadi. Namun musik juga bisa dimasukkan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang kita bahas. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kami buka sekali lagi mulai dari telepon langsung dulu di 0812 281 85131. Kemudian bagi rekan-rekan yang melihat lewat lewat YouTube, bisa tuliskan kolom komentar. Saya sudah terima banyak ya. Nanti insya Allah saya akan bacakan. Terus yang ketiga nanti ada lewat YouTube, lalu nanti saya terima dari Zoom, dari Kobar. Silahkan dulu lewat telepon langsung, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Rizal dari Jogja. Rizal. Firza. Oh, silakan Firza. Masya Allah. Monggo Firza, kenapa? Mau tanya apa nih? Saya mau tanya, Pak. Jadi di kan saudara saya itu banyak, misalkan ada video kajian Ustaz, habis itu potong, tak buat di share di sosial medianya masing-masing. Nah, tapi dari Ustaznya sendiri itu sudah mengizinkan kalau misalkan bukan timnya sendiri yang potong. Nah, itu bagaimana Ustaz? Jadi ada yang potong videonya Ustadz, begitu ya, Firza? Iya, padahal diizinkan nggak? Halo Firza? Halo Firza? Putus ya? Putus. Baik, ada lagi yang telepon mungkin? Saya tunggu. Ada? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa ini? Nopo putus. Ya, silakan. Tadi ya dari ustadznya sendiri nyampaikan kalau misalkan hal itu tuh nggak boleh, video beliau nggak boleh dipotong kecuali utuh dengan izin ustadz dan timnya. Yeah. Berarti asalnya nggak boleh, Firza. Nah itu kalau misalkan mau tobat itu harus minta maaf ke ustadznya. Iya, ya? Harus minta maaf, minta kehalalannya dari ustadz. Gitu. Karena kalau ustadznya misalnya izinkan, ya tidak ada masalah untuk itu. Artinya bebasin gitu. Yang jelas itu yang kelakuan di medsos yang ini baiknya dihindari, walaupun mungkin ustadznya izinin videonya dipotong-potong ya. Yang pertama, jangan video itu diadukan antara dua ustadz. Ini sebagian YouTuber itu mungkin karena cari subscriber. Ini Ustadz A, dia buat komentar, ini komentar yang dia tidak setuju, lawannya nanti Ustadz B muncul kemudian. Seakan-akan
Ustadz yang lagi ceramah ini memang lagi nyampaikan pendapat untuk bantah Ustadz B. Ini nggak boleh, ya. Karena Ustadz ketika ceramah itu kadang dia sudah mikir-mikir kalimat, nggak nyinggung orang gitu loh. Maka nggak usah disambung-sambungkan, dikaitkan dengan orang lain. Begitu. Ya, itu diantara contohnya. Ya. Kalau diizinkan pun nggak boleh buat kayak begini. Nah, terus kalau diizinkan pun misalnya nggak boleh ditambahkan background musik, gitu nggak boleh. Ada ustadz yang boleh izinin tapi dia nggak setuju kalau diperlakukan seperti itu. Karena dia sudah memiliki pendapat kalau dia tidak setuju pada musik misalnya. Ya, dan ada lagi satu, baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk flyer, kalau ada ustadz ceramah jangan sampai ada judul atau taklik komentar tambahan ini bukan dari ustadznya namun dari yang pembuat video atau pembuat gambar. Misalnya ustadz sudah buat kalimat nih, terus si A ini simpulkan sesuai pendapat dia sendiri padahal ustadz nggak maksudkan kayak begitu. Ya, video juga demikian. Ustadz cuma ceramah biasa, ustadz tidak simpulkan kayak gitu, namun dia buat judul yang buat ini viral dan judul ini tidak sesuai dengan harapan ustadz ketika ceramah gitu loh. Nah, ini nggak boleh. Ini contoh-contoh video yang tidak baik untuk dipotong dan disebar. Gitu ya Firza? Oke, Ustaz. Terima kasih atas ilmunya. Ji. Semoga bermanfaat buat saya dan semuanya. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi telepon langsung? Belum? Baik, sekarang lewat YouTube dulu. Bagaimana hukumnya mengambil picture atau video di internet atau Instagram untuk kita edit sebagai background tulisan atau nasihat-nasihat yang kita tulis? Jika tidak minta izin, apakah terhitung kita mencuri karya? Iya. Kita bisa mengambil sesuatu milik orang lain itu dengan ridhonya. Kayak kita contohkan itu misalnya barang bajakan misalnya. Barang bajakan itu ngambil milik orang lain tanpa diridhoi ya. Barang bajakan itu tidak diridhoi. Karena ini tidak diridhoi, Nabi SAW itu katakan, la yahillu malum ri'i muslimin illa bitibatin min nafsin. Tidak halal harta seorang muslim kecuali ya, dengan kerelaan dirinya. Kerelaan darinya. Jadi kalau dia sudah ridho, nggak masalah. Namun kalau dia tidak ridho, nggak boleh. Maka di sini ditanyakan, dia ambil gitu saja karya orang. Saya kasih contoh di sini. Ini kasus yang kami di tim Rumaiso itu alami. Asalnya gambar yang kami buat itu sudah ya, paten milik Rumaiso. Ya, namun sebagian kalangan atau sebagian akun dakwah itu ambil gambar, dia cuma rubah warna, kemudian dia langsung ganti di footernya. Ini karya dia. Ini nggak boleh. Bajak punya orang walaupun cuma sekedar rubah warna saja. Kalau si desainer tahu gambar ini dibuat kayak gitu, wah dia nggak ridho. Yang ada di desainer Rumaiso ketika lihat kayak begini, wah dia pada protes, Ustadz kok kayak begini sih dia akun dakwah kayak gini, dakwah kok main bajak-bajak. Itu nggak boleh, harus dengan ridhonya. Kalau dia nggak setuju, enggak. Ini karena dia sudah kerja keras buat. Orang desain itu semalaman itu bisa loh, itu cuma satu karya saja. Maka timbang-timbang untuk ngambil kayak begini minta izin. Ya. Termasuk tadi video, ya, picture, ya, sama. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya Nur Atia dari Malaysia. Ya, silakan.
Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah saya berdosa? Waktu 5 bulan yang lalu, saya bertemu dengan wanita hamil. Terus di sini, terus dia tidak bisa membawa anaknya pulang. Dia meminta untuk saya untuk mencarikan ibu angkat kepada anak ini. Dan akhirnya wanita ini melahirkan. Dan saya pun mencari ibu angkat untuk anak ini. Berdosakah saya melakukan seperti ini, Ustaz? Kenapa dia pingin cari ibu angkat? Karena kalau kita sebagai TKI di sini punya anak itu sangat susah membawa pulang ke Indonesia gitu. Dia membutuhkan biaya sangat banyak. Sedangkan kita bekerja belum bisa kita mendapatkan duit. Jadi dia suruh cari gitu, dan biaya untuk rumah sakit pun di sini bukan sedikit gitu, memerlukan 10 juta. Dia nggak sanggup gitu. Jadi dia suruh saya cari ibu angkat. Terus itu Kemudian ada orang Malaysia mau membiayai dan mengambil. Apakah ini termasuk penjualan bayi? Apakah ini ada dosa atau gimana, Ustaz? itu dari pernikahan yang sah atau tidak? Ini dia suaminya mati kecelakaan di Indonesia, terus dia ke Malaysia. Mungkin waktu dia pulang dari Indonesia itu balik ke Malaysia, dia tengah hamil muda gitu, 1 bulan sampai sini dia hamilnya besar gitu. Terus akhirnya melahirkan di sana, sedangkan ketika itu biayanya besar. Di Malaysia juga punya syarat agak-agak berat kecuali ada orang tua angkat. Iya. Boleh saja itu diasuh sama oleh orang lain, boleh. Namun aturannya tetap anak angkat, bukan anak kandung. Soal emak angkat ini membiayai biaya kelahiran ini tidak termasuk jual beli kan, Ustaz? Tidak, dia bantu di situ. Terima kasih ya, Ustaz. Ya. Saya sempat takut. Ya. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Allah yabarik fiik. Baik, ada lewat telepon Radio DS lagi? Baru saya beralih ke Zoom, bisa siap-siap yang di Zoom? Not yet, belum. Baik. Bisa sebentar saya baca satu lagi ya. Di pertanyaan nanti Zoom siap-siap setelah ini dari Muhammad Panji. Ustaz, imam masjid di rumah saya ketika selesai membaca surat pendek sebelum rukuk, saya mendengar seperti berdoa. Apakah hal tersebut ada, Ustaz? Dan bagaimana sholat saya? Sholatnya sah ya. Saya belum tahu dia baca surat apa, terus dia baca doa apa, tidak diterangkan di sini. Wallahu a'lam. Namun dari sisi sholat makmum sah. Dari Bu Nurul Hidayati, ya mudah-mudahan Allah juga ibu dan keluarga di sana Bu Nurul. Terus Ustadz, apakah jika saya pernah menzolimi orang lain, saya sudah minta maaf kepada orang tersebut, dan apakah hukuman saya di dunia tetap berlaku sebagai pembersih dosa? Berarti sudah minta maaf ya Bu ya. Kalau ada musibah, ujian gitu, bisa jadi itu untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan dulu. Kenapa saya selalu dizolimi di kantor? Ya itu bisa jadi ada hukuman yang disegerakan. Yang penting sekarang banyak tobat, banyak istighfar, banyak mohon ampun pada Allah. Ada telepon langsung? Terus. Ustadz, bagaimana jika kita berbohong terhadap ayah? Misalnya kita dapat uang dari seorang 1 juta, lalu kita bilang hanya dapat 500, Ustadz. Nah, itu bohong, dosa. Dengan alasan ayah tersebut tidak memberi nafkah dan uangnya untuk dipakai kebutuhan lain. Bisa sampaikan saja, kita dapat, kalau ditanya saja ya baru disampaikan gitu. Kalau tidak ditanya mungkin dia bisa diam-diam saja, nggak masalah. Nah, ini masih ada yang nanya lagi tentang gawai. Gawai itu di KBBI itu ada. Ini orang Indonesia namun nggak paham istilah gawai, terlalu ke Inggris-Inggrisan ini. Gawai itu di kamus itu peranti elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis, bahasa lainnya gadget. Gitu. Bahasa Indonesia bisa diperbaiki. Jadi bahasa Indonesia lebih dibanyakin kosakata daripada bahasa Inggris biar adil dong. Ya.
Ustaz, batasan aurat laki-laki kan dari pusar hingga atas lutut. Pusar dan lutut antara pusar dan lutut. Makna di atas lutut ini seperti apa ya Ustaz? Ini ada lutut di atasnya, berarti mulai dari yang namanya apa ini? Ya, lutut atasnya paha ya. Nah, itu sudah tidak boleh lagi kelihatan karena sudah masuk aurat. Ya, gitu. Baik, ada telepon langsung. Ya, telepon baru habis ini saya lanjut Zoom ya. Silakan telepon langsung. Iya, waalaikumsalam. Ustaz, dengan Adi di Jogja, Ustaz. Dengan siapa? Adi di Jogja, Ustaz. Adi, silakan Adi. Mau nanya Ustaz, Ji. tadi kan Mbak dibahas tentang salah satunya itu ada yang berkirim pesan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Iya. Nah, ini kan kami kan statusnya mahasiswa Ustaz. Mahasiswa ya, terus? Sering diskusi lah sama lawan jenisnya yang bukan mahram itu. Tapi untuk kepentingan kayak tugas ataupun tentang hal-hal lainnya. Iya. Nah itu gimana ya Ustaz? Hukumnya? Cuma keadaan darurat saja, wad daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat ini cuma sekadarnya saja, tidak boleh lebih-lebih. Oh, kalau misalnya sampai setiap hari Ustaz? Ya, Mungkin hampir sering gitu Ustaz. keperluan saja. Jangan sampai tanya berlebih-lebihan. Sudah pada makan belum? Makan kan nggak masuk dalam tugas. Oh, oke. Masih tetap lingkupnya itu masih seputar keperluan kita aja. Oh, iya, jangan tanya sore ini kamu ngapain. Ngapain tanya dia sore ini ngapain. Iya, kan kalau bukan sampai malam itu Ustaz, biasanya kan mahasiswa sampai begadang-begadang itu. seperlunya begadang. Kalau sudah obrolannya sia-sia, pamit, nggak usah kumpul-kumpul. Oh, oke Ustaz. Iya, apalagi pandemi saat ini. Oh iya, samanya Ustaz yang kemarin Ustaz belum sempat terjawab untuk Ya. pertanyaan saya yang salat di asrama itu Ustaz. Iya, Nah itu gimana Ustaz? sholat di asrama. Terus? waktu- kan teman saya punya teman. Nah, Iya, saya sah sering sholat. ke masjid. Iya. Nah, sebelum pandemi Ustaz. Jadi kami itu punya sholat di asrama, tapi itu nggak aktif. Jadi inisiatif dari teman kami ini, dia yang awalnya sering ke masjid, malah sering sholat di asrama. Sampai beli pengeras suara untuk azan, biar ngajak teman-teman itu sholat. Nah itu pahalanya sebanding nggak Ustaz sama yang biasanya dia ke masjid sholat lima waktu dengan dia sholat di asrama. Maksudnya itu biar teman-teman lain juga ikut sholat gitu. Sholatnya sah. Itu tapi pahalanya juga tetap ini Ustaz sesuai sama nggak sih dengan biasanya dia ke masjid berjamaah? Ya kalau itu dianggap masjid atau musola di situ tidak masalah. Cuman ya kalau misalnya Kalau- dia nggak sholat di situ, kan kadang dia di sini, kadang ke masjid. Kalau dia ke masjid, musolanya nggak ada sholat gitu Ustaz. Wallahu Harus a'lam. dibedakan. Ya lebih bagus ke masjid langsung saja. Berarti prioritas masjid dulu ya Ustaz. Iya. Walaupun teman-teman juga mungkin memang nggak Iya. sholat kalau misalnya di sholat gitu. Ya cukup ya. Baik. Iya Ustaz. Ya baik, silakan lewat Zoom, monggo. Apa dari Bapak atau Ibu Rekianta Limaras? Bapak atau Ibu Rekianta Limaras, buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Iya, saya mau bertanya Ustaz, Ya. bagaimana hukumnya itu kalau memberi gawai pada anak itu kira-kira umur berapa sih pantasnya untuk memberi gadget atau gawai pada anak, dan Untuk dia pakai pribadi atau ada- gimana? iya dipakai pribadi misalnya untuk untuk dia gitu, untuk dia sendiri, dan itu kira-kira apa sih yang harus dipertimbangkan, hal apa sih yang harus dipertimbangkan sebelum memberi gawai pada anak, terutama remaja ABG gitu ya, jenis 13-14 itu. Apakah cukup bijaksana jika orang tua memutuskan memberi gawai pribadi untuk anaknya? Kalau saran Begitu, saya Ustaz. mungkin lebih pantas nanti ketika dia sudah balik seperti SMA baru diberi.
Kalau sekarang cukup dia pakai punya orang tua kalau dia perlu apa-apa. Termasuk juga kadang kan kalau sekarang itu dari pihak sekolah ada grup anak-anak murid gitu ya, anak-anak murid dikumpulkan gitu untuk kasih tugas, apalagi musim pandemi kayak begini. Cukup untuk dia pakai HP orang tua saja, nggak perlu dia punya HP pribadi. Kalau untuk baliknya itu ukurannya gimana? Soalnya kan sekarang anak-anak itu baliknya udah cukup cepat ya, kadang-kadang di usia akhir SD itu udah banyak yang balik. SMA kan aja, mereka Bu. berargumen mereka udah balik gitu, udah banyak yang menjelaskan bahwa sudah bisa diberi gadget itu kalau sudah balik, dan mereka tuh banyak yang di akhir SD itu kan sudah balik seperti itu. Soalnya kalau ibu kasih ke dia langsung pakai pribadi, dia lebih bebas untuk pakai gitu. Kita tidak bisa ngatur. Beda kalau dia pakai HP orang tua, masih bisa diatur, Bu. Kita masih bisa tarik, sini punya mama mau pakai dulu gitu. Ibu masih bisa kontrol. Dia misalnya ada main game dia, game anak-anak gitu. Ibu masih bisa kontrol itu. Beda kalau ibu kasih langsung, dia main seharian, dia bilang, ini hak saya. Dan ibu akan boros di kuota. Terus nggak bisa kontrol lagi kalau dia sudah kenal Facebook, akhirnya punya akun sendiri, YouTube punya lagi gitu. Kalau pakai punya ibu, semua akun ibu yang ibu punya gitu. Dia nggak mungkin pakai akun dia sendiri. Rawannya lagi kalau orang tua sudah kasih, terus orang tua gaptek. Orang tua nggak tahu Facebook, orang tua nggak tahu YouTube, orang tua nggak tahu Instagram. Anak yang tahu semua, orang tua dikerjain. Itu masalah orang tua zaman ini juga itu. Nggak bisa ngejar teknologi anak, padahal dia yang kasih teknologi pada anak. Jadi kalau misalnya pakai HP orang tua, anak izin untuk membuat account sendiri, bagaimana tuh Ustaz ya? Nah, itu coba timbang-timbang baik-baik. Kalau saya nggak izinin, Bu. Belum waktunya dia. Dia kalau ada mau apa, ya tetap dikontrol. Misalnya sekolah suruh buat email, ya tetap di HP orang tua. Nanti dia buka di HP orang tua emailnya saja. Ini terpaksa karena dia harus punya akun email misalnya. Ya. Namun kalau yang lain-lain masih bisa dikontrol, Bu. Gitu. Lebih aman itu ya. Dibanding bebasin. Saya termasuk orang tua yang tidak setuju anak langsung dilepas dengan dikasih HP kayak gitu, saya nggak setuju. Kalau dia mau pakai HP saya masih bisa kontrol. Dan saya masih bisa telusuri dia buka apa saja. Nah, Ustaz. Ya, paham. Jadi bijaksananya di usia SMA gitu, Ustaz. Iya. Kalau saya malah bilang sama anak saya, nanti kamu kuliah aja baru kamu pakai itu. Nah, biar nangis sekalian, Bu. Ya nanti ya biasanya SMA sih ya, kalau sudah mulai, kalau SMA kan dia lebih matang, kalau SMP kan masih stabil, Bu, masih labil dia, belum stabil dia, masih labil, Bu. SMP itu dia itu baru beranjak, baru istilahnya dia baru mau nikung. Jadi nanti dia akan proses dari SD ke SMP itu keadaannya itu berubahnya drastis sekali nanti. Dia akan mulai stabil nanti ketika di SMA baru kuliah gitu, baru mulai stabil. Kalau SMP itu dia baru penyesuaian banyak. Ya, sehingga kalau mau lihat nakal-nakalnya anak itu mungkin lebih banyak di SMP. Kalau SMA dia sudah mulai diam, sudah mulai ngerti kalau saya ini sudah dewasa ini ya. Sebentar lagi saya mau kuliah, saya harus tahu jaga diri dong baik-baik. Kalau SMP belum, dia masih penyesuaian itu. Penyesuaian dari SD ke SMP itu butuh sekali penyesuaian banyak, karena dia lihat dari masa anak-anak ke masa dia itu balik. Gitu. Ibu bisa perhatikan keadaan ibu yang dulu juga sama. Ibu ketika di SMP itu pasti seperti itu keadaannya, berubah drastis sekali. Namun ketika SMA lebih anteng, lebih pendiam gitu. Ya. Keadaannya lebih beda. Paham ya, Bu ya? Insyaallah, Ustaz. Ya, baik. Ya, Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, Kum. Baik, ada lagi lewat Zoom. Ibu Bapak atau Ibu Masita Parman, silakan dibuka mic-nya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Masita, silakan. Jadi Ustaz, bagaimana anak yang masih SD udah dikasih gadget, Nah, gadget lagi nih. terus terus orang tuanya juga
Gaptek. Nah, Kayaknya itu. anaknya jauh lebih. Saya salahin ibu sama bapaknya. Kok gaptek gitu kan saya bilang kan. Kalau saya mikirnya ini salah orang tua, saya bilang gitu. Biar keren Ustadz katanya anaknya. Biar keren, ibunya juga harus keren dong. Masa ibunya nggak bisa kejar teknologi anaknya? Maksudnya kalau ibu nggak ngerti ini ya, nggak ngerti apa yang anak itu pakai gitu ya, Masya Allah ibu tahu kerusakan yang banyak gitu gimana? Bu, sekarang itu ya HP ini, anak itu bisa pakai video call loh bu. Tahu nggak kejadian anak-anak remaja itu sudah video call dengan pacarnya bu, itu dalam kamar sendiri, ibu nggak tahu. Dia di hadapan ibu mungkin biasa-biasa saja, fine-fine aja hubungannya gitu. Namun ada yang bisa berlebihan ketika dia video call itu bisa sampai ya karena rayuan dari pacarnya dia nekat lakukan apapun keinginan pacarnya dalam kamar bu. Ibu belum tahu itu. Ini kasus ada seperti ini bu. Ya. Ini kasus seperti itu, ini baru anak SMP bu. Yang tadi saya bilang masih banyak anak-anak yang labil itu. Banyak-banyak Ini anak. SD Ustadz. Ini SD apalagi SD masih belum apa bu. Saya kurang setuju. Jadi bisa Gimana cara ditimbang-timbang. nasihati anaknya Ustadz, dan cara ini orangnya abang saya gitu, dia fasilitasi anaknya handphone masih Oh. SD. Yang penting bukan anak ibu, kalau anak orang lain ya nasihati pelan-pelan bu. Soalnya urusan rumah tangga orang ya. Cuman kan Ustadz karena mainannya TikTok itu kan, jadi kan Nah saya itu boleh. TikTok lagi alay Makanya lagi. kan saya harus nasihati ya. Ya cuma Sekedar nasihati, gitu, Ustaz. cuma sekedar saja nasihati, namun nggak usah keras-keras gitu bu. Ya Ustadz. Iya cuma beritahu saja, baiknya nggak usah gitu aja, nggak usah maksa untuk nasihat tadi. Kecuali kalau anak kita sendiri, keluarga kita sendiri gitu ya. Gitu ya bu ya. Ya Ustadz, jazakallahu khair. Wah iya kum. Baik, ini problem emak-emak yang tanya langsung ini seputar anaknya pakai gawai tadi. Kalau anak-anak remaja, ya masalahnya tadi yang saya sebutnya. Namun kalau untuk orang tua memang harus mengkontrol di situ. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Nah, Ustaz. Ya. Bapak atau Ibu Nur nih, tafadholi dibuka mic-nya. Bapak atau Ibu. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Nur Afni di Kalimantan. Ya, silakan. Bismillah, ini pertanyaannya bagaimana penghasilan YouTubers, apakah halal Ustadz? Apa kontennya? Kontennya kayak share-share yang bermanfaat sih, tapi nggak ada kayak musiknya segala macam itu. Ada aktifkan monetasinya enggak? Kurang tahu sih Ustadz. Nah, kalau dia aktifkan dan itu keinginan dia biar dapat iklan, masalah nanti. Karena iklannya tidak bisa dikontrol. Beda kalau dari pihak YouTube memaksa dia untuk aktifkan monetasinya dikarenakan sudah jadi regulasi. Misalnya dia sudah punya subscriber di atas 1 juta. Pihak YouTube maksa misalnya, enggak kamu harus aktifkan ini, kalau enggak kamu dicabut dari YouTube. Itu sama seperti orang masuk dalam rumah orang disuruh ikuti aturan gitu. Maka ini berbeda. Ya, yang ini berbeda. Namun kalau amannya tidak manfaatkan juga hasil dari iklan tadi. Sehingga saya masih sanksi dari dulu tentang penghasilan YouTuber. Apalagi kalau kontennya nggak bermutu. Apalagi kontennya masalah seperti konten prank. Ya. Jadi Gitu. kalau ada iklannya kayak gitu Ustadz, haram. Iya, soalnya kita tidak bisa kontrol. Coba taruhlah ini kajian lah, ini kajian ya. Di dalam video itu kontennya kajian. Ya. Terus ada iklan di situ. Apa bisa dikontrol? Enggak. Tiba-tiba saya ceramah, muncul cewek ketika itu. Apa kaitannya cewek dengan ceramah saya? Iya Ustadz. Iya kan, kita nggak bisa kontrol. Masalahnya di situ saja. Sehingga mesti tanda tanya di situ, timbang-timbang juga ingin jadi YouTuber. Kalau mau cuma manfaatkan aja seperti ini ya di channel Rumeso TV ini kan kita cuma manfaatin saja fasilitas gitu. Kita nggak pas aktifkan iklan, kecuali kalau nanti dari pihak YouTube itu paksakan. Itu beda. Ya baik Ustadz. Baik. Boleh tanya lagi Ustadz? Iya, satu lagi silakan. Apakah boleh ikut kegiatan proyek yang dimana kita menanamkan modal pada suatu CV dan
Setelah itu, keuntungan pencairan dana proyek tersebut apakah halal? Apa proyek apa, terus bagaimana keuntungannya gitu. Harus diperinci lagi. Seperti proyek jalan kayak gitu, Ustaz. Terus Jadi nanti kalau udah cair, pencairan dananya itu nanti dibagi-bagi sama yang memberikan modal. Nah, Gitu, Ustaz. dibagi-bagi pada yang memberikan modal. Coba lebih detail lagi ini. Ada pembagiannya bagaimana? Nah, dasarnya apa dalam pembagian? Persenannya itu berdasarkan apa? Terus proyeknya ini benar-benar real atau ada korupsi atau tidak gitu. Jadi kita harus tahu kayak mana ininya ya, Iya. Ustaz, perjalanan Iya. ininya, Duitnya tadi. proyeknya. Iya. Jadi kalau misalnya ada kayak kecurangan kayak gitu harus kita ketahui ya, Ustaz ya. Soalnya itu kan nanti hasilnya dibagi ke kita. Iya. Iya. Ya, baik, Ustaz. Baik. Jazakallah khairan, Baik. Ustaz. Saya baca lagi. Saya ingin bertanya terkait kajian tadi siang. Ustadz menyampaikan adanya larangan menggunakan benda yang terbuat dari kulit binatang buas. Ya, karena hadis yang larang ya. Nah, Rasulullah SAW an lubusil jildis siba. Rasulullah SAW itu melarang dari menggunakan kulit hewan buas. Tadi siang memang ada siaran, tapi saya itu dengan dokter hewan, makanya saya bahas tentang kulit tadi ya. Sebentar, saya sebutkan hadisnya sini. Bisa lihat di website rumaiso.com di artikel hukum tas dan dompet dari kulit ular dan buaya serta hukum jual belinya. Coba perhatikan di sini baik-baik. Jadi kalau kulitnya ini dari kulit ular buaya dicuci gitu ya, dicuci bersih ya, asalnya jadi suci gitu. Dia disamak istilahnya ya. Namun ada hadis yang katakan kayak gitu dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Dia katakan pada Muawiyah, Rasulullah SAW kan pernah melarang memakai anlubusi juludis siba, memakai kulit hewan buas, wa rukubi alaiha, dan kita berada di atasnya. Kemudian Muawiyah katakan, "Naam, iya, Rasul pernah sampaikan kayak gitu." Nah, ini tadi pertanyaannya itu di sini ditanya, ada larangan menggunakan benda yang terbuat dari kulit. Iya, walaupun itu suci, ini larangan menggunakan benda dari kulit harimau. Salah satunya karena menandakan kesombongan. Bagaimana dengan menggunakan jam tangan Rolex dan sebagainya? Oh, ini beda lagi ya. Kalau tadi ini kita lagi bahas bahan. Bahannya memang asalnya tidak boleh dipakai karena hadis larang seperti itu. Ini kalau jam tangan Rolex yang harganya ratusan juta misalnya, ini beda lagi gitu. Kalau saya sih menilainya terlalu berlebihan gitu. Karena untuk aksesoris kayak begini, kita cukup kalau ngerti jam saja, standar saja gitu loh. Kecuali kalau kita pengen yang teknologinya maju karena kita punya kelebihan rezeki di situ, nggak masalah. Sesuaikan dengan jamnya, dengan HP begitu, itu nggak masalah. Namun kalau sudah sampai terlalu berlebihan, fungsinya di luar dari kebutuhan kita juga, kadang juga untuk kesombongan. Nah, itu hampir mirip dengan bahasan saya tadi siang. Saat imam masjid di rumah saya ketika selesai membaca surat pendek sebelum rukuk, saya mendengar seperti berdoa. Tadi sudah ya. Ustaz, terkadang kita melihat sesuatu yang tidak saya kendaki di medsos, lalu kepikiran sampai dapat mengganggu konsentrasi beribadah. Bagaimana solusinya, Ustaz? Nah, ini maka perlu tadi yang saya sebut ghaddul basar, jaga-jaga pandangan gitu, tundukan. Kalau lihat gambar kayak gitu segera skip, ya nggak dilanjutin, nggak penasaran gitu. Ah, ini apa ya? Buka gitu ya, enggak. Ada telepon langsung? Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ya, Ustaz, Ana Rafif dari Jakarta, Ustaz. Ya, Rafif. Iya, Ustaz. Ya, silakan. Silakan, Rafif. Ya. Tanya, Ustaz, Halo? halo? Iya. Ustaz, Iya, langsung. Ana punya sepupu, Ustaz. Iya. Halo? Iya, saya dengar Ana ini. punya sepupu, Ustaz. Iya. Iya, silakan. Ini saya fokus di telepon Masih antum. SMP. Ya. Terus ngomong saja, nggak usah putus-putus. Lanjut. Kemudian, Halo? oke.
Kemudian dia ini sering banget main HP-nya Ustaz. Iya, terus? Dia sering nonton YouTube, kemudian sering main game. Nah, Ya. Sampai-sampai membuat orang tuanya itu kesal gitu. Orang tuanya kan tante Ana. Nah, Iya. tante Ana ini kebetulan juga sudah menjadi janda. Iya, terus? Nah, setiap diambil HP-nya, suhu saya ini yang masih SMP ini suka marah-marah, suka membanting barang-barang, kayak terus merusak barang. Iya, Akhirnya iya. Tante Ana ini juga bingung akhirnya harus diapain. Nah, itu bisa minta sarannya nggak Ustaz untuk sebuah yang masih SMP ini? Ya, saya tidak selamanya bisa salahkan anak juga sih. Faktornya macam-macam terjadi seperti itu. Pertama karena faktor orang tua juga. HP itu biasanya orang tua kasih karena orang tua tidak mau mengurus anak, waktu habis dengan anak terus gitu. Ya sudah nih kamu main HP, pakai ibu aja gitu. Ya, itu satu. Faktor yang kedua, pengaruh teman-teman dia. Dia kenal game ini pasti dari teman dia dapat, dia pakai juga nanti di rumahnya. Faktor teman. Kemudian yang ketiga, faktor juga waktu luang. Luangnya itu banyak sekali. Dan orang tua nggak kasih kegiatan yang positif untuk dia. Tidak disuruh baca Al-Quran, murojaah Al-Quran gitu. Ya, atau hafalan. Ya, orang tua bebasin dia, apalagi masa pandemi kayak begini. Harusnya bisa dikontrol. Ada waktu dia main game, ada waktu dia itu ngaji, ada waktu dia setor Quran, ada waktu dia itu zikir, ada waktu sholat segera sholat gitu. Dan orang tua buat jam untuk dia. Oh ini pakai HP ibu tapi pegang setengah jam aja ya. Nanti setengah jam lagi ini sudah waktu sholat duha, segera sholat duha. Enak kalau anak konsekuen kayak begini gitu. Ya, jadi banyak faktor sih itu, tidak hanya pada faktor ibunya saja yang tadi marah, anaknya yang main berlebihan. Faktornya sudah terkumpul kompleks sekali di situ. Faktor macam-macam. Ada faktor lingkungan, faktor orang tua sendiri, faktor anaknya juga. Ya, semuanya terkumpul jadi satu. Sehingga kalau mau nasihati, mulai mungkin dari ibunya kasih kegiatan positif untuk anak. Terus yang kedua, ibu harus banyak-banyak sabar. Nggak bisa nasihati anak langsung marah-marah gitu, enggak. Karena anak butuh diberi perhatian juga. Karena ibu nggak bisa melawan game itu dengan marah, itu nggak bisa. Dia harus kasih solusi. Nah, anak ini dikasih kegiatan apa ya? Biar dia nggak dengan HP terus, nggak dengan game terus. Dikasih kegiatan. Ya, ada PR ke, ada baca buku ke, ya. Masalahnya karena kurang kegiatan juga. Akhirnya jadi seperti itu. Maka kalau ada orang tua tanya, Ustaz, ini saya punya anak main game terus. Saya balik tanya ibunya, Bu, siapa yang kasih HP? Ya ibunya juga. Maka kembali juga pada ibunya. Ibunya nggak kasih kegiatan untuk anak. Jadi masalah ini kompleks ya. Dipecahkan bukan hanya dari satu sisi, dari anak. Iya, mungkin gitu. Bisa dibilang lebih Gimana? Halo? Halo? Ya. Iya, soalnya anaknya ini juga udah pernah diruqyah, terus ternyata balik lagi dengan HP lagi, pernah diruqyah kan, Ustaz? Itu bukan masalah Ya, ruqyah, itu bukan masalah ruqyah sebenarnya. Halo, ya Ustaz? Itu bukan masalah ruqyah. Anaknya ini pernah diruqyah saat sebelumnya, jadi karena udah kelewatan, kemudian dicoba untuk Kenapa di ruqyah? Ruqyah nggak ada kaitannya dengan main game. Nggak semua orang main game itu karena setan itu masuk dalam tubuhnya, kerasukan tuh nggak semua kayak gitu. Jadi apa-apa jangan salahkan ke setan masuk gitu, itu anaknya ya sendiri gitu, nggak ada dia main PUBG kayak main apa kayak itu bukan karena setan, memang karena ke anaknya sendiri. Jadi apa-apa jangan selesaikan dengan ruqyah gitu loh. Mau dia bolak-balik ruqyah 100 kali, tetap main game aja. Itu bukan solusi. Gitu. Beda kalau yang masukin dia itu memang setan yang main gamer juga, akhirnya dia ikut-ikutan juga, beda.
Tapi kan asalnya nggak semua main game itu karena kerasukan setan gamer gitu kan, enggak. Ya gitu ya. Baik. Oke. Ya, Allah ibarat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca lewat YouTube dulu, habis itu dari Zoom siap-siap. Ustadz, ana izin bertanya dari Kang Mas Dwi. Bagaimana caranya agar kita bijak dalam menggunakan gawai? Terkadang jika ana megang gawai, ya ana suka keterusan main HP seperti sosial media dan game sampai berjam-jam. Nah, kasih waktu. Jadi main pakai waktu gitu loh. Nah, ini nanti saya tambahkan juga dalam pembahasan saya. Jadi ada waktu dipakai. Ini kapan saya harus kerja, saya selesaikan tugas. Maka harusnya ada manajemen waktu dalam satu hari gitu. Kekurangannya karena tidak ada manajemen waktu, kita pakai gadget itu bebas, pakai gawai itu bebas gitu. Nah, tolong diperbaiki di situ. Ustadz, bagaimana jika seorang berwudu berkali-kali karena merasa apa tadi ada kelewat ya? Sebentar, tadi kelewat. Nah, jika seorang berwudu berkali-kali karena merasa keluar kencing sedikit selesai baul saat berwudu, karena bapak saya mengalami hal tersebut terkadang lebih dari 2-3 kali. Kalau ini ada uzur, cukup dia pakai pampers saja setiap kali mau sholat wudu ya. Setelah itu lanjut terus untuk sholatnya tadi. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari ron tadi, penyakit hati tadi ya? Hindari maksiat berarti seperti kata Mujahid, biar tangannya tetap terbuka tidak tertutup, berarti ya hindari maksiat. Kalau dia tobat, ini kebuka lagi, yang tadi tertutup kebuka lagi pelan-pelan. Ya, dia tutup gini terus istighfar, nah, jadi terbuka. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika beli barang di Shopee lalu penjual men-cancelnya dan digantikan oleh ke Shopee Pay? Apakah kita bisa menggunakan Shopee Pay tadi? Boleh menggunakan Shopee Pay, namun cuma amannya tidak dipakai ketika masa diskon. Berarti cuma bayar normal ya, tidak boleh manfaatkan diskon atau promo sama sekali. Ustaz, bagaimana hukum jika download kajian di YouTube, kita download menjadi MP3 tanpa izin tapi tidak untuk disebarluaskan? Coba lihat aturan dari yang punya audio tadi ya, diizinkan atau tidak ya. Tetap harus minta izin. Wallahu a'lam. Ustaz, di beberapa masjid dekat sini ketika dibaca surat Al-A'la, dia akhirnya mau membaca alaihi salam. Suhufi Ibrahim wa Musa, itu kan baca alaihi salam. Nah, tidak ada tuntunan, tidak perlu. Satu lagi, apakah jatuh hukum ghibah jika menceritakan kisah hidup seorang yang memilukan tapi tanpa menyebut nama pada seorang karena perasaan sedih dengan kisah temannya tersebut? Jika itu ghibah, apakah dia harus minta maaf? Ya pokoknya harus dengan ridho orang lain. Kalau orang lain nggak suka kita ceritakan kayak gitu, memang kita lagi gibahin dia, minta maaf padanya. Baik, lewat Zoom silakan. Nah, mantap. Ya. Ibu Penny, dapat dibuka mic-nya. Penny. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, aku sih mau nanya, dengan maraknya face application di gadget yang sekarang banyak digunakan, baik orang tua, anak-anak, bahkan remaja, itu hukumnya gimana ya? Apa aplikasinya? Tergantung aplikasinya, Bu. Face application yang sekarang yang lagi booming itu kan muka kita berubah jadi face application ya, nggak boleh merubah ciptaan Allah, Bu. Itu ya Ustaz. Ya nggak boleh. Sudah, kalau kulitnya putih ya sudah kayak gitu aja, nggak usah ditambah-tambahin lagi. Kulitnya standar sawo matang ya sudah kayak gitu lagi. Kulitnya nggak make upan ya sudah kayak gitu saja gitu. Syukuri apa adanya semuanya. Ya. Nggak usah diubah-ubah. Ya. Ya, itu kalau Nggih. Ada lagi lewat Zoom, silakan. Nah, mantap. Ica, kapan tadi Bu Ica dibuka mic-nya? Ibu Ica, kalau tidak ada, Ibu Winnie Nuraini, tafadhali. Dibuka mic-nya Ibu Winnie. Assalamualaikum Ibu Winnie Nuraini. Ibu Winnie Nuraini. Mungkin ke Ibu Fulana.
Tafadholi dibuka. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, jadi saya kan punya adik yang usianya masih usia SMP, kelas 2 SMP. Lalu diberikan HP sama orang tua itu karena awal-awalnya itu di sekolah itu minta setiap siswa itu punya HP untuk mengerjakan tugas dari para guru, terutama di saat masa-masa online ini. Tapi setelah itu terus adik saya ini mengalami perubahan yang cukup drastis ya, dari sebelum dia memiliki HP kayak lebih sering bermain HP sendiri di dalam kamarnya, bisa dari pagi sampai siang, terus dari habis maghrib sampai malam gitu Ustaz. Tapi dia tetap mengerjakan sholat. Tapi kalau untuk mengaji dan hal-hal yang positif lainnya itu jadi agak berkurang. Nah, itu pertama kayaknya kurang kontrol dari orang tua. Memang resiko itu saat ini tidak bisa terelakkan ya, karena dari pihak sekolah minta. Cuma kurang kontrol dari orang tua ya saya nilai. Karena orang tua tidak, anak itu butuh ada yang bimbing ya. Jadi nggak dilepas. Jadi saat di rumah waktu maghrib misalnya sudah konsekuen itu nanti, oh ini sekarang hafalan ya, oh sekarang ini baca Al-Quran ya. Orang tua harus konsekuen di situ. Dan dia harus buat komit dengan anak, buat perjanjian dengan anak. Kita harus jam sekian ini jadwalnya ini gitu. Jadi dalam sehari kalau dalam masa pandemi kayak begini itu bahkan bisa buat jadwal harusnya. Habis subuh langsung zikir pagi ya. Nah setelah subuh misalnya mereka capek nih, nggak bisa kita paksa ya. Oh nanti bangun jam 6:30 sebelum sarapan pagi nanti hafalan dulu gitu misalnya. Jam siang nanti pagi terserah dia ada tugas sekolah atau dia mau main terserah. Jam 11 nanti ayo belajar lagi. Ya habis zuhur baca Al-Quran ini biar Al-Qurannya lancar. Ya. Sebelum maghrib nanti setoran hafalannya. Nah, maghrib nanti dia ada acara misalnya kajian dengan temannya gitu, atau ada belajar dengan teman, itu bisa. Jadi orang tua harusnya ngatur waktu. Ketika konsekuensi HP itu dikasih atau anak sudah kenal HP seperti ini, maka orang tua harus kontrol dia dalam pembagian waktu. Jangan serahkan semua pada anak. Jadi kayaknya kurang pengontrolan saja Bu di sini. Jadi dikontrol waktunya gitu, dan harus konsekuen, dan anak harus diajak kerjasama gitu. Jangan cuma orang tua yang seolah-olah memaksa, jangan. Gitu ya Bu ya? Jadi ini Ustaz? Jadi ini sebenarnya adik saya Ustaz. Jadi saya agak bingung juga mau menasihati ke orang tua sama ke adik itu bagaimana gitu ya Ustaz? Ya nasihati pelan-pelan nih kayaknya. Kalau jadi ibu dan ibu dengar langsung ini ada orang tua ya kayak gitu saran saya. Mungkin sampaikan video saya ini pada ibu coba supaya ditimbang-timbang. Baik Ustaz. Okay. Ya. Baik, satu lagi Bu terakhir dari Zoom silakan. Ini ada 3 pertanyaan dari chat, boleh dibaca sama Ustaz? Iya baca aja. Boleh. Nah, Bismillah, mau tanya Ustadz, kalau jualan online itu bagaimana Ustadz? Itu kan penggunaan gadget pasti lama untuk melayani calon pembeli. Harus menunggu dan melayani pertanyaan calon pembeli. Apakah itu termasuk membuang waktu menggunakan kuota yang berlebihan? Enggak lah, itu kan karena kepentingan bisnis. Beda lagi. Yang tadi kita masuk itu game, habisin waktu lama gitu. Chatting yang enggak manfaat. Kalau ini kan urusan dunia dia, untuk urusan perut dia juga gitu. Enggak ada masalah. Terus ada lagi? Nah, Ustadz, apa yang bertanya, bolehkah kita melihat akun seseorang lawan jenis dengan niat untuk memastikan perangai orang tersebut, Ustadz? Jazakallah. Kalau ada keperluan misalnya ta'aruf ya, boleh saja. Namun kalau cuma sekedar tahu saja perangainya gitu, ya ditimbang-timbang, nggak semuanya dibolehkan gitu. Ada lagi? Pertanyaannya, Ustadz, saya sangat mau terlepas dari dosa ketika sendiri. Saya sudah mencoba untuk menahan diri, namun ketika sudah menahan, di waktu kemudian akan muncul lagi keinginan tersebut sampai keinginan tersebut terrealisasikan. Tentu ini terjadi pada sebagian para remaja. Saya juga sudah usaha menyibukkan diri dengan belajar menghafal kalam Allah, ikut kegiatan bermanfaat, tapi kalau lagi sendiri keinginan
tersebut akan ada muncul. Mohon solusinya Ustaz. Nah, itu perkuat khaufnya, rasa takutnya pada Allah. Kemudian ketika waktu senggang kayak gitu, jangan buat setan masuk. Jadi ambil kegiatan positif lagi. Saya nyatat ilmu, buka pelajaran lagi. Jadi jangan sampai blank, kosong itu jangan. Kesalahan ini tuh muncul ketika maksiat sendirian karena blank, kosong. Atau dia terlalu ambil hiburan terlalu berlebihan. Misalnya kalau cuma sekedar saya baca berita ini ya. Kalau cuma sekedar baca untuk hiburan, refreshing dulu sejenak saja nggak masalah. Ya, ada berita gitu dia baca. Setelah itu balik lagi. Jangan terus-terusan kayak begini. Nanti keterusan akhirnya dia buat maksiat lagi yang lainnya, lanjut lagi kegiatan yang tidak manfaat yang lainnya. Jadi timbang-timbang seperti itu. Terus ada lagi? Satu lagi Ustaz, mungkin agak nyambung ini ya. Maaf mau tanya, misalnya kita sering melaksanakan dosa dalam keadaan sendiri dan berulang-ulang. Kadang juga kita sudah meminta ampun kepada Allah, tapi masih sering diulang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar menghindari maksiat saat sendiri, dan apakah dosa yang diulang-ulang dapat dimaafkan oleh Allah? Syukran jazakumullahu khairan. Kalau tobat, walaupun dosanya berulang kali, yang penting tobatnya tobat yang jujur, Allah maafkan. Namun kalau tobatnya nggak jujur, besok ulang lagi, ya ini berarti orang yang terus-menerus dalam maksiat. Ya, konsekuensi dari tadi solusi dari bermaksiat sendirian itu kala sepi tadi ya, saya sudah jawab, perkuat khosyah, rasa takut pada Allah, perkuat ilmu lagi, jangan buat pikiran kosong, blank gitu saja, dan jangan ambil hiburan terlalu banyak gitu. Ada waktu kita cari hiburan, refreshing ada, namun jangan terlalu berlebihan gitu. Kalau enggak, kadang nanti berlebihan sehingga terjerumus pada hal-hal yang tidak manfaat. Baik, itu saja, mungkin cukup lewat Zoom, dan kami cukupkan untuk kajian malam ini. Insyaallah besok ada kajian besok pagi. Tema besok pagi adalah hukum dalam perlombaan, masih dalam buku Ustaz Irwandi, Fikih Muamalat Kontemporer. Nanti bisa siapkan bukunya, lanjutan dari yang tadi pagi ya, hukum perlombaan. Ini pelajaran penting, nanti judulnya ada lomba yang boleh diikuti tapi tidak boleh ambil hadiah. Ada lomba yang boleh diikuti, lombanya boleh, namun untuk ambil hadiah tidak dibolehkan. Nah, biar tidak penasaran ya, besok pagi wajib untuk ikuti untuk memecahkan masalah ini. Baik, itu saja. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat bagi kita semuanya. Makasih juga pada adik-adik remaja, orang tua ya, dan juga semua yang menonton, mendengar pada malam hari ini dapat ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita taufik untuk menjauhi segala macam maksiat ketika terang-terangan maupun sendirian, dan Allah memberikan kita taufik untuk terus beramal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.